Smart Investor, selamat datang di channel Belajar Saham. Kali ini kita akan membahas mengenal Peter Lynch, prinsip investasi dan klasifikasi saham, GREP Investing ala Peter Lynch, praktek sederhana prinsip investasi Peter Lynch, nasihat investasi dari Peter Lynch. Mengenal Peter Lynch. Pada usia 36 tahun, Peter Lynch sudah menjadi manajer investasi yang paling terkenal di dunia. Bagaimana tidak, aset investasi yang dikelolanya saat itu memberikan hasil investasi yang luar biasa. Dalam kurun waktu 13 tahun, investasi yang dikelola olehnya memberikan return investasi rata-rata sebesar 29,2% per tahun, mampu mengalahkan hasil investasi Warren Buffett yang rata-rata hanya 20% per tahun. Hasil kinerja investasi Fidelity Magellan berhasil melebihi kinerja indeks S&P 500 dalam 11 tahun. Strategi investasi Lynch dapat menumbuhkan aset kelolaannya dari 18 juta dolar menjadi sebesar 14 miliar dolar dalam 13 tahun. Return yang sangat fantastis. Lynch menulis buku tentang investasi dan menciptakan istilah terkenal yaitu saham Tin Bagger, yaitu saham yang harganya naik 10 kali lipat dari harga belinya. Istilah ini diambil dari olahraga bisbol. Peter Lynch lahir tahun 1944 di Massachusetts. Pada usia 7 tahun, ayahnya meninggal karena kanker. Ibunya harus bekerja untuk menghidupi keluarganya. Saat mahasiswa, dia menggunakan tabungannya untuk membeli saham Flying Tiger Airlines. Saham ini kemudian naik 10 kali lipat alias saham Tin Bagger. Tahun 1965, Lynch lulus dari Boston College di mana dia belajar psikologi dan filsafat. Pada tahun 1968, Lynch mendapat gelar MBA dari Wharton School of the University of Pennsylvania. Sebelum memulai karirnya, Lynch bekerja sebagai petugas di klub golf. Setelah berteman dengan Direktur Magellan, Lynch bekerja magang di Fidelity Magellan Fund pada tahun 1966. Pada tahun 1977, Lynch ditunjuk untuk sebagai manajer investasi yang mengepalai dana investasi kelolaan Fidelity Magellan Fund. Lynch bekerja keras selama 7 hari dalam seminggu. Kerja kerasnya dan ambisinya terbayar dengan pertumbuhan aset kelolaannya sebesar rata-rata 29,2% per tahun. Fidelity Magellan Fund menjadi reksadana terbaik yang pernah ada pada saat itu. Perusahaan-perusahaan yang sahamnya memberikan keuntungan pada Lynch antara lain Fannie Mae, Ford, Philip Morris, MCI, Volvo, General Electric, General Public Utilities, Student Loan Marketing, Kemper, dan Loews. Pada tahun 1990, Lynch mendirikan Lynch Foundation. Dia menyumbang ke berbagai organisasi secara pribadi dan melalui yayasan, senilai 125 juta dolar atau 1,8 triliun. Dilansir dari Boston News, pada Maret 2006, Lynch telah mencatatkan kekayaan bersihnya sebesar 352 juta US dollar atau sekitar 4,9 triliun. Lynch menulis buku investasi fenomenal yang menjadi bacaan wajib para investor yaitu One Up on Wall Street dan Beating the Street. Prinsip investasi dan klasifikasi saham ala Peter Lynch. Lynch sangat percaya bahwa investor retail individual memiliki keunggulan yang tidak dimiliki oleh para institusi profesional dalam menilai saham. Tidak seperti manajer investasi yang mengelola dana dari institusi besar pada umumnya, investor individu dianggap memiliki kebebasan untuk bertindak secara independen tanpa diikat oleh peraturan, atasan, dan pihak lain. Prinsip investasi Lynch yang paling utama adalah berinvestasilah pada apa yang Anda ketahui. Masih dianggap relevan bagi seluruh investor hingga kini. Peter Lynch membagi saham dalam beberapa kategori. Pertama, fast grower. Saham-saham ini memiliki pertumbuhan pendapatan jangka panjang yang cukup tinggi, yaitu di atas 20% per tahun. Kedua, stalwart. Saham-saham ini termasuk perusahaan yang sudah mulai dewasa, namun masih memiliki potensi untuk tumbuh. Pertumbuhan pendapatan perusahaan ini di antara 10% hingga 20% per tahunnya. Ketiga, slow growers. Saham-saham ini memiliki pertumbuhan EPS kurang dari 10% per tahunnya. Perusahaan ini biasanya adalah perusahaan yang telah dewasa dengan potensi pertumbuhan pendapatan yang terbatas. Keempat, cyclicals. Perusahaan tipe ini kinerjanya sangat bergantung pada kondisi ekonomi. Contohnya adalah produsen mobil, produsen logam, dan perkebunan. Kelima, turnaround. Perusahaan ini berada dalam posisi sulit, namun ada tanda-tanda keuangannya membaik. Jika kita dapat mendeteksinya, potensi keuntungan yang akan kita dapatkan besar.
Keenam, asset place. Perusahaan ini memiliki nilai aset yang lebih tinggi daripada yang tercatat di dalam pembukuannya. Menemukan perusahaan tipe ini agak susah karena kita harus mengetahui dengan pasti berapa nilai sebenarnya dari aset-aset yang dimilikinya. Memiliki pemahaman yang benar tentang bisnis dan aset sebuah perusahaan memang terbukti mendatangkan keuntungan. Lynch menganggap perusahaan kecil atau yang bertumbuh sebagai investasi yang baik karena memiliki prospek pertumbuhan lebih tinggi daripada perusahaan yang sudah matang. Curve investing ala Peter Lynch. Lynch meyakini cara berinvestasi jangka panjang dan mengabaikan fluktuasi pasar jangka pendek. Baginya, penting untuk tetap menginvestasikan dana sepenuhnya daripada memegang uang tunai. Ada beberapa kriteria penting yang dilihat oleh Lynch dalam pemilihan sahamnya, yaitu profitabilitas, harga saham, dan model bisnis yang baik. Selain kriteria tersebut, perusahaan haruslah memiliki ciri-ciri berikut. Pertama, memiliki prospek pertumbuhan dan keuntungan yang tinggi. Kedua, memiliki rasio PER di bawah rata-rata industri dan di bawah rata-rata historikal. Ketiga, perusahaan memiliki dividen yang terus meningkat selama rentang 20 tahun. Keempat, rasio hutang perusahaan rendah. Kelima, rasio PEG yang bagus. PEG adalah rasio yang menentukan murah atau mahalnya sebuah harga saham baginya. Perhitungan rasio PEG selain memperhatikan rasio laba bersih terhadap harga saham, juga memperhatikan pertumbuhan laba perusahaan setiap tahunnya. Menurut Lynch, semakin cepat perusahaan tumbuh, semakin tinggi rasio PE yang harus Anda bayar untuk memiliki bagian sahamnya. Rumus PEG sendiri didapat dari rasio PER dibagi dengan persentase pertumbuhan laba bersihnya. Saham yang dicari adalah yang memiliki rasio PEG kurang dari 1. Berikut cara menghitung rasio PEG. PEG sama dengan PER dibagi EPS growth. Cara berinvestasi dengan menggunakan rasio PEG yang diciptakan oleh Peter Lynch ini dinamakan sebagai curve investing. Praktek sederhana prinsip investasi Peter Lynch. Peter Lynch hanya mau berinvestasi pada saham yang dia mengerti. Anda tidak harus menjadi programmer untuk tahu Microsoft ada di mana-mana. Semua komputer baru dilengkapi dengan Windows. Kisah menarik pada saat Peter Lynch mengumpulkan siswa SMA di Massachusetts tahun 1990. Ia memberi mereka modal untuk membeli saham. Salah satu kelompok siswa membentuk portfolio saham yang kinerjanya ternyata bagus sekali. Portfolio saham mereka menghasilkan keuntungan 70% setahun. Peter Lynch lalu mencari tahu rahasia atau alasan para siswa tersebut dalam memilih saham. Ternyata mereka memilih saham perusahaan-perusahaan yang menghasilkan produk yang mereka gunakan sehari-hari. Misalnya McDonald's, Disney, Nike, Walmart, IBM, National Pizza, Kellogg, dan Hasbro. Ternyata siswa SMU menerapkan strategi yang mirip dengan Lynch, yaitu buy what you know. Penasaran dengan strategi minimalis tetapi hasilnya maksimal ini? Mari kita coba bentuk portfolio saham dengan cara seperti itu. Pilihlah saham yang produknya baik barang atau jasa kita gunakan sehari-hari. Sebagai contoh, kita susun portfolio yang terdiri atas saham BBCA karena kita punya rekeningnya, Bank BRI karena kita kredit di sana, Indofood CBP karena kita sering makan Indomie, Astara Internasional karena kita punya Avanza, Unilever karena kita pakai sabun dan odolnya, Telkom karena kita pakai kartu Telkomsel, BSDE karena kita tinggal di daerah ini, Jasa Marga karena kita setiap hari bayar tol, Kalbe Farma, obat-obatan yang kita pakai. Kinerja portfolio 10 saham tersebut selama 5 tahun ternyata hasilnya luar biasa. Portfolio ini bertumbuh rata-rata 22% per tahun, mengalahkan rata-rata pertumbuhan IHSG yang hanya 8,3% per tahun. Nasihat investasi dari Peter Lynch. Peter Lynch percaya bahwa setiap orang bisa menjadi investor yang sukses di pasar modal. Yang dibutuhkan hanyalah sedikit riset, kesabaran, dan ketahanan. Berikut 10 nasihat investasi dari Peter Lynch. Pertama, berinvestasi saham sama seperti percintaan, perlu komitmen dan kesetiaan. Kedua, jika Anda siap untuk berinvestasi di sebuah perusahaan, Anda harus bisa menjelaskan alasannya dalam bahasa sederhana yang bisa dipahami oleh siswa kelas 5 SD sekalipun dengan cepat. Ketiga, tak ada yang salah dari kehilangan uang saat berinvestasi saham. Semua orang melakukannya. Yang salah adalah ketika menggenggam erat sebuah saham, ketika fundamental perusahaannya memburuk. Keempat, di balik setiap lembar saham ada sebuah perusahaan. Cari tahulah apa yang dilakukan perusahaan itu.
Kelima, jika Anda tidak dapat menemukan perusahaan yang menurut Anda menarik, letakkan uang Anda di bank sampai Anda menemukannya. Keenam, jika Anda tidak mempelajari fundamental perusahaan, sama artinya Anda sedang berjudi. Ketujuh, ketahuilah apa yang Anda miliki dan ketahuilah mengapa Anda memilikinya. Kedelapan, mengunjungi toko dan menguji produk merupakan salah satu elemen penting dari analisa. Kesembilan, berinvestasi dalam saham adalah seni. Orang-orang yang telah dilatih secara kaku akan mengalami kerugian. 10. Semua pengetahuan matematika yang Anda butuhkan di pasar saham telah Anda dapatkan di kelas 4 sekolah dasar. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, bantu dukung channel ini dengan like, share, dan klik tombol subscribe. Terima kasih sudah setia menonton.